Kalau kalian berpikir dunia digital itu cuma soal scrolling TikTok, main game online, atau ngerjain tugas pakai AI, kalian mungkin lupa satu hal yang paling krusial, keamanan. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam tentang fondasi keamanan informasi. Kita akan membedah konsep dasar, ancaman yang mengintai di balik layar gadget kalian, sampai strategi pertahanan di era digital ini. Fokus utama kita, memahami apa yang disebut sebagai CIA Triad. Dan percaya deh, setelah sesi ini, cara kalian melihat aplikasi dan data pribadi di smartphone kalian nggak akan pernah sama lagi. Sebelum kita masuk ke istilah-istilah keren, kita harus tahu dulu, apa sih sebenarnya keamanan komputer itu? Menurut NIST atau National Institute of Standards and Technology dari Amerika Serikat, definisi resminya adalah perlindungan yang diberikan kepada sistem informasi otomatis. Tujuannya untuk melestarikan integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan dari sumber daya sistem informasi tersebut. Sumber daya di sini maksudnya apa aja? Banyak, mulai dari hardware atau perangkat keras kayak laptop dan HP kalian, perangkat lunak alias software seperti aplikasi yang kalian pakai, firmware, sampai informasi atau data pribadi kalian dan jalur telekomunikasinya. Jadi, keamanan komputer itu ibarat bodyguard tak terlihat yang ngelindungin seluruh ekosistem digital kalian. Nah, mari kita kenalan dengan jantung dari keamanan informasi, CIA Triad. Sekali lagi, ini bukan lembaga intelijen Amerika ya. CIA di sini adalah singkatan dari confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Coba kalian bayangkan ini. Segala bentuk desain keamanan aplikasi, semua ancaman hacker di luar sana, dan semua mekanisme pertahanan yang dibuat oleh para engineer selalu berpusat pada upaya untuk mempertahankan ketiga pilar utama ini. Kalau satu pilar aja runtuh, sistem tersebut bisa dibilang gagal melindungi penggunanya. Mari kita zoom in ke masing-masing pilar. Pilar pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan ini terbagi dua. Pertama, kerahasiaan data, yaitu memastikan bahwa informasi privat atau rahasia tidak tersedia atau diungkapkan kepada orang yang nggak berwenang. Contoh paling gampangnya, isi direct message Instagram kalian atau saldo mobile banking kalian. Kalian nggak mau kan data itu bocor dan dibaca orang random di internet? Kedua adalah privasi. Ini memastikan bahwa kalianlah yang memegang kendali penuh. Kalian yang nentuin informasi apa yang boleh dikumpulkan oleh sebuah aplikasi, gimana data itu disimpan, dan ke siapa data itu boleh dibagikan. Kalau kalian sering klik accept cookies tanpa baca, nah kalian lagi menyerahkan sebagian privasi kalian. Pilar kedua, integritas atau integritas. Kalau kerahasiaan tadi soal jangan sampai dibaca orang lain, integritas ini soal jangan sampai diubah orang lain. Ada integritas data, yaitu memastikan informasi cuma bisa diubah lewat cara yang spesifik dan udah diotorisasi. Contoh ekstrim nih, bayangin kalian udah capek-capek belajar, dapat nilai A. Tapi karena sistem kampus dihack, nilai kalian di database diubah jadi E. Kesel banget kan? Nah, integritas data mencegah hal itu terjadi. Lalu ada integritas sistem yang memastikan sistem berjalan sesuai fungsinya tanpa gangguan dan bebas dari manipulasi, baik yang disengaja sama hacker maupun nggak disengaja karena error. Pilar ketiga, availability atau ketersediaan. Definisi utamanya adalah memastikan sistem itu bekerja dengan cepat dan layanannya selalu bisa diakses oleh pengguna yang berhak tepat saat mereka butuh. Kalian mahasiswa pasti pernah ngerasain yang namanya war KRS kan? Pas jam 12 malam teng, semua orang login barengan terus website kampusnya down, muter-muter doang atau error 504. Nah, itu adalah contoh hilangnya ketersediaan. Di dunia cybersecurity, hilangnya ketersediaan ini paling sering disebabkan oleh ancaman bernama denial of service atau DOS. Ini adalah kondisi di mana penyerang sengaja membanjiri server dengan traffic palsu, berusaha mengganggu atau bahkan menghentikan fungsi sistem secara total. Tapi teman-teman, di era modern ini, triad CIA aja udah nggak cukup. Keamanan digital itu makin kompleks. Makanya, konsep keamanan modern melampaui triad tersebut dengan menambahkan dua elemen krusial. Elemen tambahan pertama adalah autentikasi atau authenticity.
Ini adalah sifat keaslian yang bisa diverifikasi. Intinya, mastiin kalau pengguna yang login itu beneran entitas yang mereka klaim, dan datanya berasal dari sumber terpercaya. Makanya, kalian disuruh pakai verifikasi wajah, sidik jari, atau OTP. Biar sistem tahu, yang mau transfer uang itu beneran kalian, bukan akun bodong. Elemen kedua adalah akuntabilitas atau accountability. Ini adalah kemampuan buat ngelacak aktivitas keamanan kembali ke pihak yang bertanggung jawab. Ini penting banget buat analisis forensik atau kalau ada sengketa hukum. Ibaratnya, ini adalah rekaman CCTV digital. Kalau ada yang ngaco, kita tahu persis siapa pelakunya. Sekarang, coba kita ukur dampaknya di dunia nyata. Kalau CIA Triad ini dilanggar, seberapa parah sih efeknya? Standar FIPS 199 membaginya jadi 3 tingkat dampak. Dampak rendah? Contohnya kalau ada polling anonim di sebuah website yang dihack. Ya, datanya jadi nggak akurat, tapi dampaknya sangat terbatas. Nggak ada yang rugi bandar. Dampak sedang. Contohnya, pertasan forum diskusi web kampus atau komunitas. Ini lumayan merugikan waktu dan finansial untuk maintenance, tapi nggak sampai mematikan fungsi utama organisasi tersebut. Dampak tinggi. Nah, ini yang bahaya. Contohnya, kalau basis data alergi pasien di rumah sakit diubah. Bayangin, pasien alergi penisilin, tapi datanya dihapus sama hacker. Lalu dokter menyuntikkan obat itu. Modifikasi data ini bisa mengancam nyawa dan memicu tuntutan hukum yang masif. Oke, kita udah tahu apa yang dilindungi. Sekarang, kita bahas siapa yang ngancam. Mari masuk ke landscape ancaman. Berdasarkan kerangka kerja arsitektur keamanan OSI atau ITU-T X.800, keamanan informasi harus menghadapi 2 klasifikasi serangan utama, serangan pasif dan serangan aktif. Kita mulai dari serangan pasif. Serangan ini sifat dasarnya ibarat stalker. Mereka susah banget dideteksi karena mereka nggak mengubah data kalian sama sekali. Fokus mereka cuma ngincar kerahasiaan. Karena susah dideteksi, fokus utama pertahanan kita di sini adalah pencegahan. Ada 2 tipe serangan pasif. Pertama, pelepasan konten pesan. Ini terjadi ketika pihak luar berhasil membaca pesan email atau file rahasia kalian yang lagi ditransmisikan di jaringan. Kedua, analisis lalu lintas. Ini lebih creepy lagi. Meskipun data chat kalian udah dienkripsi alias pesannya diacak, penyerang masih bisa memantau pola komunikasi kalian. Mereka bisa lihat seberapa sering kalian ngecek orang itu, seberapa panjang pesannya, dan dari situ mereka bisa menebak sifat pertukaran informasinya. Lalu ada serangan aktif. Nah, kalau ini terdeteksi dan agresif, tujuannya langsung merusak integritas dan ketersediaan. Ada 4 jenis serangan aktif yang wajib kalian tahu. 1. Penyamaran atau masquerade. Entitas jahat berpura-pura menjadi pihak lain yang punya hak akses. Kayak penipu yang nge-WA pakai foto profil teman kalian buat pinjam uang. Kedua, pemutaran ulang atau replay. Penyerang menangkap data sah kalian secara pasif, lalu mentransmisikannya kembali nanti. Misalnya, mereka menangkap paket data saat kalian login mobile banking, lalu mengirim ulang paket itu buat nyolong uang kalian. Ketiga, modifikasi pesan. Mereka mencegah data di tengah jalan, mengubah, menunda, atau menyusun ulang porsi pesan yang sah. Kalian ngetik transfer 100.000, diubah di tengah jalan jadi 10 juta. Dan 4, denial of service atau DOS yang udah kita bahas tadi. Tujuannya menghambat atau mencegah penggunaan normal fasilitas komunikasi. Serem? Tenang, untuk ngelawan serangan-serangan tadi, kita punya layanan keamanan atau security services yang dirancang khusus berdasarkan standar X.800. Semua layanan ini dikaitkan langsung ke CIA Triad. Misalnya, layanan kontrol akses diciptakan untuk menjaga kerahasiaan dan ketersediaan, biar cuma yang punya tiket yang bisa masuk. Kerahasiaan data dan lalu lintas jelas untuk menjaga pilar kerahasiaan. Layanan integritas data ditujukan untuk membackup pilar integritas. Dan ada layanan non-repudiation yang mendukung integritas dan ketersediaan. Non-repudiation ini ibarat centang bir mutlak. Kalau kalian udah ngirim dokumen kontrak secara digital, kalian nggak bisa ngeles dan bilang bukan saya yang ngirim. Lalu, apa alat pertahanan praktis yang bekerja di balik layar? Inilah yang disebut mekanisme keamanan. 1. Enkripsi atau encipherment. Ini adalah penggunaan algoritma matematis yang rumit banget buat ngubah data kalian jadi bentuk sandi yang nggak bisa dibaca siapapun selain penerima aslinya. 2. Tanda tangan digital atau digital signatures. Ini bukan sekedar scan tanda tangan pulpen kalian ya. Ini adalah transformasi kriptografis untuk membuktikan sumber dan integritas sebuah data. 3. Control routing atau routing control.
Ini mekanisme untuk memilih rute network yang paling aman secara fisik untuk data tertentu demi mencegah penyadapan. 4. Pertukaran autentikasi, yaitu mekanisme untuk memverifikasi identitas melalui pertukaran informasi, seperti sistem PIN, password, atau autentikasi dua faktor atau 2FA yang sering kalian pakai di Instagram atau Google. Kalian mungkin mikir, udah ada alat secanggih itu, kok masih banyak aja kasus peretasan? Mengapa keamanan itu sangat menantang? Jawabannya ada 3 alasan utama. Pertama, kompleksitas halus. Persyaratannya di atas kertas tampak sederhana. Pokoknya data harus rahasia. Tapi, mekanisme buat mewujudkannya itu sangat kompleks dan butuh penalaran logis yang tingkat tinggi dari para programmer. Kedua, keuntungan penyerang. Coba bayangkan timbangan. Di satu sisi ada desainer keamanan yang harus melindungi setiap titik lemah, setiap celah, dan setiap baris kode yang jumlahnya jutaan. Di sisi lain, penyerang atau hacker cuma perlu menemukan satu saja kelemahan buat masuk. Nggak adil kan? Ketiga, teka-teki penempatan. Ini adalah dilema terbesar. Desainer harus ngambil keputusan sulit. Di titik mana keamanan harus diterapkan agar sekuat baja, tapi tidak menghambat kinerja. Percuma sistemnya super aman kalau aplikasi game atau sosmed kalian jadi lemot dan lag parah. User pasti bakal kabur. Sebagai penutup, saya mau kalian menanamkan pola pikir ini. Keamanan informasi bukanlah sebuah produk yang bisa kalian beli di toko, pasang, lalu kalian bisa tidur nyenyak selamanya. Tidak. Keamanan adalah sebuah proses berkelanjutan yang saling terhubung, sebuah siklus tanpa henti untuk mencegah, mendeteksi, dan memulihkan atau prevent, detect, recover. Ingat, setiap tindakan penyerang di luar sana selalu bertujuan untuk meruntuhkan salah satu dari kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan. Dan sebaliknya, setiap strategi, setiap protokol, dan setiap mekanisme pertahanan yang kalian pakai sehari-hari dibangun semata-mata untuk melestarikan triad ini. Menguasai CIA Triad berarti kalian telah menguasai fondasi mutlak dari keamanan digital. Sekian pembahasan kita hari ini. Tetap waspada, selalu lindungi data pribadi kalian, and stay safe in the digital world. Terima kasih.